Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan mengusir penjajah pada awal kebangkitan bangsa. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan awal mula kebangkitan bangsa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia itu telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Namun, pada umumnya mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada saat itu, yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Kemudian yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Artinya, jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Sutomo beserta kawan-kawannya di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia, sehingga pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi lain setelah Budi Utomo adalah Perhimpunan Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, Partindo, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Selain itu masih banyak organisasi kepemudaan lainnya. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi yang memperjuangkan nasib bangsa. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda ke-1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia 1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia ke-1 merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia kedua mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Isi atau ikrar Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran singkat kepada kalian mengenai awal mula kebangkitan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.